Berkaitan dengan kejadian hari itu atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, dalam sejarah disebutkan sebagaimana telah kita sebutkan tadi adalah di mana hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun. Ini yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang telah kita sebutkan tadi, riwayat Muslim dan yang lain. Disebutkan juga dalam riwayat lain ya, walaupun terdapat kelemahan di dalamnya, hadisnya atau riwayatnya dhaif, bahwasanya di hari itu juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang ikut di bahteranya. Diselamatkan dari banjir bandang yang menenggelamkan bumi ini. Dan hari itulah ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qila ya ardu bula'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma' ya wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada langit, kepada bumi, ibla'i ma'aki, wahai bumi, seraplah air itu. Maksudnya surutkanlah air tersebut sehingga masuk ke dalam bumi. Wa ya sama aqli, dan wahai langit, berhenti untuk hujan. Ya. Wa ya sama aqli wa ghidhal ma, kemudian air pun menjadi surut. Wastawat 'alal judi, kemudian bahtera Nabi Nuh alaihissalam bersandar di atas gunung Judi. Nah, dalam riwayat tersebut bahwasanya bersandarnya atau berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam di gunung Judi itu bertepatan tanggal 10 Muharram. Ini riwayat sejarah, walaupun dalam sanadnya terdapat kelemahan. Ada juga satu kejadian yang terjadi setelah zaman Rasulullah, yang terjadi di zaman sahabat, yaitu di mana dalam kisah kita ketahui Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW, kesayangan Rasulullah, ya, termasuk cucu yang tercinta ya dari Rasulullah SAW, itu melakukan perjalanan dari Madinah rencananya ke Irak ya, pada saat itu, atas ya bisa kita katakan hasutan atau ya iming-iming ya dari para kalangan orang-orang Syiah yang mengaku sebagai pengikutnya. Singkat cerita, terjadilah dikepung ya, beliau dikepung. Nah, kemudian pada hari itu beliau terbunuh. Ya, pada hari itu beliau terbunuh dengan cara yang sangat menyedihkan, sehingga umat sangat bersedih atas wafatnya Husain, cucu Rasulullah SAW, dan juga para sahabat sangat bersedih atas kejadian tersebut. Walaupun tidak dijadikan sebagai hari bersedih dunia, hari berkabung dunia, karena ini tidak disyariatkan. Ya, ini tidak disyariatkan. Maka hari itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Dan inilah yang kemudian diperingati oleh ya satu sekte tertentu sebagai hari berkabung internasional. Setiap 10 Muharram mereka peringati hari tersebut dengan memukul-mukul dirinya, menyiksa dirinya, ya, melukai dirinya. Ini tidak ada syariatnya dari Rasulullah SAW, dan tidak ada hubungannya. Puasa Asyura tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut, karena terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, maka itu adalah termasuk hari yang Rasulullah SAW muliakan dengan cara berpuasa, bukan dengan cara berkabung, bukan cara merayakannya sebagaimana orang-orang Yahudi merayakannya sebagai hari Lebaran. Dan juga ada sekelompok kaum muslimin yang menjadikan hari itu sebagai hari untuk belanja. Hari untuk belanja. Misalnya kalau kita lihat, ya maaf ya, mungkin sebagian daerah, mungkin khususnya di kota Makassar ini ya dan sekitarnya, kalau tanggal 10 Muharram itu pada keluar semua ibu-ibu belanja barang-barang rumah tangga. Ya. Nah, ini juga tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW.